Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Resdiana. Saya dari Universitas Terbuka Kota Tangerang. Hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah yang saya buat tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Fokus kita adalah memahami gejala, penyebab, tantangan, dan penanganannya. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas adalah gangguan perkembangan neuropsychiatri yang umumnya muncul pada saat kanak-kanak dan ditandai oleh gejala utama. Yang pertama, inatensi atau kurangnya perhatian. Yang kedua, hiperaktivitas. Dan yang ketiga, impulsivitas. Anak ADHD mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, mengendalikan perilaku, serta cenderung selalu ingin mencari stimulasi. Penyebab ADHD hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, berbagai faktor seperti genetik atau herediter, terutama jika ada anggota keluarga juga mengidap ADHD, yang keduanya kelainan fungsi otak, serta faktor lingkungan. Selain itu, gangguan pada otak serta pola asuh atau kebiasaan anak selama kehamilan seperti merokok atau minum alkohol juga berkontribusi. Anak laki-laki lebih berisiko mengidap ADHD dibandingkan dengan anak perempuan dengan rasio sekitar 4:1. Karakteristik atau ciri-ciri anak ADHD. Anak dengan ADHD biasanya sulit fokus dalam waktu lama, cepat bosan, serta sulit mengikuti aturan, cenderung bertindak tanpa berpikir. Mereka juga terlihat sangat aktif dan sering mengganggu teman sebayanya. Bukan karena nakal, tapi karena sulit mengontrol dorongan dalam diri mereka. Tantangan dalam merawat anak ADHD tentunya kita sebagai orang tua dan juga guru harus sabar dan ikhlas. Itu menjadi sebuah yang paling utama. Merawat anak ADHD memerlukan usaha yang ekstra. Orang tua bisa merasa stres dan lelah. Belum lagi biaya terapi dan pendidikan yang tidak murah. Selain itu, masih banyak stigma di masyarakat yang membuat keluarga harus berjuang lebih keras agar anak mereka bisa diterima dengan baik. Bagaimana sih cara untuk penanganan anak ADHD? Yang pertama, yang perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui peran orang tua, dukungan sekolah, serta tenaga ahli. Orang tua perlu memahami kondisi anak dan bekerja sama dengan psikolog. Sekolah bisa membantu lewat peran guru pendamping atau shadow teacher, serta terapi yang meliputi terapi medikasi, terapi nutrisi, terapi biomedis, dan terapi bermain. Kolaborasi antara orang tua, guru, dan tenaga profesional seperti psikolog sangat penting untuk mendampingi anak ADHD dalam tumbuh kembangnya dan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial secara optimal. Nah, jika ada yang bertanya, kenapa sih harus terapi bermain? Kan di rumah pun sering bermain. Kenapa harus terapi pun bermain? Nah, itu akan menjadi tanda tanya besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih terapi bermain itu, kenapa terapi bermain itu penting juga. Terapi bermain atau
Play terapi adalah metode terapi yang menggunakan kegiatan bermain seperti media utama untuk membantu anak-anak mengekspresikan perasaan dan mengembangkan kemampuan sosial serta mengelola emosi mereka. Terapi ini sangat cocok untuk anak ADHD karena anak-anak dengan gangguan ini biasanya sulit untuk menyampaikan perasaan atau pikiran secara verbal. Dan bermain menjadi cara yang lebih alami dan untuk mengekspresikan diri mereka. Lalu, kenapa terapi bermain itu penting? Karena melalui bermain, anak-anak ADHD pertama, bisa belajar mengenal aturan dan batasan. Dan yang kedua, belajar mengendalikan emosi seperti marah dan frustasi. Dan yang ketiga, belajar menunggu giliran dan menghargai orang lain. Serta yang keempat, belajar merencanakan sesuatu dan menyelesaikan tugasnya. Semua itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan tidak terasa seperti belajar dalam arti formal. Contoh kegiatan dalam terapi bermain misalnya menyusun puzzle, bermain peran, menyusun balok, atau bermain interaktif lainnya. Kita mau sekolah dulu. Tidak mau. Sebentar. Yuk. Tidak mau. Kenapa tidak mau sekolah? Sekolah? Sekolahnya cuma sebentar. Ya, sekolahnya cuma sebentar. 2 jam doang. Ya, boleh? Ya, sebentar ya. Iya, ayo. Ya, kita mau ke papa. Come on. Iya, nanti ada Uti, ada Mami, ada Papi. Nah, untuk seorang guru, terutama shadow teacher, pada saat anak tantrum, biasanya ditenangkan terlebih dahulu dan diberi stimulasi dengan cara memberikan kalimat-kalimat yang jelas dan dapat menenangkan anak ADHD. Saat anak sudah benar-benar tenang, barulah guru melakukan terapi pada anak tersebut. Jika anak dalam keadaan terapi terus mengalami tantrum, guru tidak memaksakan anak untuk melakukan terapi, melainkan harus menunggu anak benar-benar dalam keadaan tenang. Jika anak mengalami tantrum yang berlebihan, biasanya guru memberikan anak media bermain yang bertujuan untuk membujuk anak agar anak tenang. Pada saat anak ADHD tantrum, guru memberikan kebebasan di mana anak ingin belajar, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dikarenakan anak ADHD memiliki gangguan terhadap pemusatan perhatiannya dan juga melakukan segala sesuatu dengan sangat aktif dan sulit untuk dikendalikan. Atau hal ini biasanya disebut dengan hiperaktif. Saat anak sudah merasa tenang, guru mengajak anak untuk belajar kembali di dalam ruangan dan melakukan aktivitas lainnya. Kita lihat ininya. Jam, Ren. Ayo. Ayo balik lagi coba. Tap. Di balik semangat dan senyum kecil di kedua video ini ada cerita luar biasa. Seorang anak dengan ADHD yang mungkin oleh sebagian orang dianggap sulit fokus. Ini menunjukkan hal yang tak banyak disangka.
Dengan metode bermain sambil belajar, ia memahami konsep huruf, angka, membaca, berhitung dengan warna, bentuk, dan kesabaran. Peran guru begitu penting, bukan hanya mengajar, tapi membimbing, memahami, dan merangkul keberagaman dan cara setiap belajar anak. Inklusif itu bukan sekedar menerima, tapi merayakan perbedaan dan melihat potensi besar dalam setiap anak. Karena setiap anak adalah istimewa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa kembali.